Soal suhu dan pemuaian benda asesmen 1, nomor 1. Nah, soalnya, termometer X mempunyai titik beku, berarti kita gambar ya, X. Titik beku berarti di bawah ya, min 40 derajat, dan titik didihnya 120 derajat. Nah, jika termometer X menunjukkan angka 8 derajat, berarti di sini ya, kira-kira 8 derajat, termometer Celcius akan menunjukkan. Nah, Celcius itu bawahnya 0 sampai 100, ya kan? Titik didihnya 100. Jadi ini adik-adik harus hafal ya, yang termometer itu. Nah, jadi di sini ada nanti atas kurang bawah kita gunakan perbandingan ya, atas kurang tengah. Nah, jadi X sama dengan C. A kurang B per A kurang T sama dengan A kurang B atas kurang bawah atas kurang tengah. Berarti jadinya yang X-nya itu 120 kurang min 40 per 120 kurang 8 sama dengan 100 kurang 0 per 100 kurang C. Berarti jadinya ini 120 tambah 40 per 120 kurang 8. Itu adalah 112 sama dengan 100 kurang 100 kurang C. Berarti ini kan jadinya 160 per 112 sama dengan 100 per 100 kurang C. Ini bisa dicoret ya, habis. Bagi 25, bagi 2, 8. Nah, berarti dapatnya di sini 8 per 112 sama dengan 5 per 100 kurang C. 112 bisa nggak sih dibagi 8? Nah, bisa nih. Ini dibagi 81, ini dibagi 8 dapat 14. Oke? Dah. Jadi, di sini 1 per 4, 1 per 14 sama dengan 5 besar 100 kurang C. Kita kali silang ya, berarti jadinya 100 kurang C sama dengan 5 kali 14. Berarti 100 kurang C sama dengan 5 kali 14, itu adalah 70. Berarti 100, pindah ruas ya, kurang 70 sama dengan C. 100 kurang 70 adalah 30 derajat Celcius. Dah. Jadi jawabannya C ya, 30 derajat Celcius. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Termometer A dan B digunakan untuk mengukur suhu larutan. Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut. Kemudian larutan C diukur suhunya, berarti ini kita cari dulu selisihnya ya. Delta TA sama dengan 125 dikurang 100 sama dengan 25. Delta TB sama dengan berarti 100 kurang 75 sama dengan 25. Berarti deltanya 25 ya. Kemudian ada larutan C, kita buat di sini ya. Mengukur suhunya menggunakan termometer A menunjukkan angka 50. Nah, jika larutan C diukur suhunya menggunakan termometer B akan menunjukkan angka. Nah, kita misalkan di sini dengan X ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini berarti delta TC sama dengan jadinya kan 50 dikurang X jadinya kan. Berarti karena delta T-nya itu sama semua 25, berarti kita buat di sini 25 juga. 25 sama dengan 50 kurang X. Pindah ruas, X sama dengan 50 kurang 25. Berarti X sama dengan 50 kurang 25 adalah 25 derajat. Derajat B ya. Sehingga jawabannya itu adalah yang D ya, 25 derajat. Soal nomor 3, sebuah benda diukur menggunakan termometer X. Nah, kita gambar termometer X dan termometer Reaumur. Nah, Reaumur di mana menunjukkan 5 derajat Celcius. Berarti di X itu 5 derajat, di Reaumur dia 20. Jika titik didih termometer X sama dengan titik didih termometer Reaumur, Reaumur itu 80 ya titik didihnya, berarti X juga 80. Nah, titik beku skala termometer, kalau Reaumur tuh 0 titik bekunya. Berarti yang ditanya di sini titik beku di X ini berapa. Oke. Nah, kita gunakan aturan atas kurang bawah, atas kurang tengah, atas kurang bawah, atas kurang tengah. Nah, konsepnya cuma itu aja ya. X sama dengan R, berarti atas kurang bawah per atas kurang tengah, sama dengan atas kurang bawah per atas kurang tengah. Berarti atasnya 80 dikurang X ya, per 80 kurang 5 sama dengan 80 kurang 0 per 80 kurang 20. Berarti 80 kurang X sama dengan 75 sama dengan 80 per 60. Coret-coret bagi 2 4, bagi 2 3. Berarti 80 kurang X per 75 sama dengan 4 per 3. Nah, 75 ini kan bisa dibagi 3 nih.
dibagi 3. Bagi 3 ya, dapat 25. Ini bisa dicoret nah, bagi 25. Berarti 80 kurang X per 25 sama dengan 4 per 1. Nah, kita kali silang. Berarti jadinya 80 kurang X sama dengan 4 kali 25. 80 kurang X sama dengan 100. Berarti 80 dikurang 100 sama dengan X. 80 kurang 100 berarti min 20. Nah, jadi dapat kita X-nya itu adalah min 20 derajat, titik bawahnya ya. Berarti min 20 derajat. Jadi jawabannya A ya. Nomor 4, berdasarkan gambar tersebut, nilai X menunjukkan sebesar. Nah, ini tetap ya, kita pakai aturan atas kurang bawah, atas kurang tengah. Atas kurang bawah, atas kurang tengah. Ini kurang ke bawah ya. Atas kurang bawah, oke? Nanti kita bandingkan aja. Berarti A sama dengan B. Berarti atas kurang bawah per atas kurang tengah sama dengan atas kurang bawah per atas kurang tengah. Nah, yang untuk termometer A ini, dia atasnya adalah 80 kurang 20 per 80 kurang 40. Nah, kemudian yang B itu kan yang atasnya X kurang bawahnya 50 per X kurang 80. Berarti ini kan 60 per 40 sama dengan X kurang 50 per X kurang 80. Coret-coret, bagi 2, ini 3, bagi 2, ini 2. Berarti 3 per 2 sama dengan X kurang 50 per X kurang 80. Kita kali silang ya. Nah, dikali silang jadinya 3X kurang 80 sama dengan 2X kurang 50. Berarti kalikan ke dalam 3X kurang 240 sama dengan 2X kurang 100. Ya kan? Lalu kita pindah ruas ya. 3X dikurang 2X sama dengan min 100 ditambah 240. Berarti X sama dengan min, 240 dikurang 100 itu dapat 140 derajat B. Jadi jawabannya adalah yang D ya, 140. Nah, kita lanjut soal nomor 5. Dalam sebuah gedung menggunakan 3 termometer untuk mengukur suhu dalam gedung tersebut. Termometer Celcius, kemudian Reaumur, dan Fahrenheit itu 0 sampai 100, 0 sampai 80. Ini Celcius dari, bukan Celcius. Apa? Fahrenheit ya. Fahrenheit 32 sampai 212. Itu perbandingannya kan 5 banding 4 banding 9. Nah, kalau kita lihat di sini, ini nggak ada suhu mula-mulanya ya. Ini sepertinya ada suhu mula-mula, ini juga ada, ini juga ada. Nah, biasanya soal hot itu kan jawabannya antara A dan E aja ya. Nah, coba kita cek dulu yang E, karena ada F1 di sini, berarti ini ada F1 ya, F1-nya sama dengan F. Karena kita tahu di sini C1 sama dengan C, R1 sama dengan R, F1 sama dengan F. Karena dia yang ditanya di situ rata-rata T2, berarti ini T2 Fahrenheit. Kalau bagian yang E ya, kita cek T2 Fahrenheit, itu berarti itu yang akan kita carikan. Kita hubungkan dengan kenaikannya. Dia jika ruangan dinaikkan, berarti kan kenaikannya itu sebesar deltanya itu, delta TC-nya itu adalah X gitu kan. Kenaikannya itu adalah sebesar X, delta T-nya. Nah, berarti kalau kita hubungkan kalau ada T1, ada Fahrenheit 1, ada T Fahrenheit 2 yang ditanya, berarti kita hubungkan ke delta atau delta Fahrenheit. Berarti T2 kurang T1. Kita pindah ruas, berarti kan kita mau cari T2 Fahrenheit ya. T2 Fahrenheit adalah delta T Fahrenheit atau pindah ruasnya T1 dikurang delta T Fahrenheit. Nah, ini T1 Fahrenheit. T1 Fahrenheit kan udah tahu ya, F dikurang, apa namanya, delta T Fahrenheit. Nah, delta T Fahrenheit itu, delta T Fahrenheit itu sama kayak gini. Berarti kan kita mau cari delta Fahrenheit. Atau ini kalau bingung kita ganti aja lah, nggak usah delta T ya. Fahrenheit, delta Fahrenheit aja. Delta Fahrenheit adalah Fahrenheit 2 dikurang Fahrenheit 1. Nah,
berarti kalau Fahrenheit 2 adalah delta F1 Fahrenheit dikurang delta, ya kan? Ditambah, ya Allah, ditambah. F1 ditambah delta Fahrenheit, berarti F1-nya kan udah ada tuh. Sekarang kita cari ini lagi kan masalah kita. Nah, berarti yang kita cari itu adalah delta Fahrenheit. Delta Fahrenheit dikurang 32 per, berarti kalau bagian di sini C-nya itu adalah delta C, ya. Delta C sama dengan 9/5. Berarti jadinya di sini adalah delta Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 9/5 delta C. Ya, delta TC Fahrenheit ini sama dengan delta TC Fahrenheit ya. Delta C. Berarti delta Fahrenheit sama dengan 9/5 delta C ditambah 32. Nah, delta C itu sama dengan ini ya. Maksudnya ini delta TC atau delta C aja kita buat. Delta C. Nah, delta C itu kan X, 9/5 X dalam kurung ditambah 32. Nah, udah dapat kita delta Fahrenheit, masukin sini. Berarti jadinya ditambah 9/5 X dalam kurung, ini ditambah 32. Dapat kita nilai F2 ya. Jadi jawabannya adalah E, sama kan? F ditambah 9/5 X ditambah 32.